Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Luzi Dwi Oktaviana, dosen Universitas Amikom Purwokerto, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memberikan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu. Bidang keilmuan saya adalah sistem informasi dengan fokus evaluasi sistem, ITIS strategik, e-governance, manajemen sistem informasi. Mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, implementasi dan pengujian perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, saya akan memberikan sedikit deskripsi mengenai mata kuliah tersebut. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar pengembangan sistem atau software engineering, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC, yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, analisis keseluruhan, desain sistem, dan implementasi. Mata kuliah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak sendiri merupakan mata kuliah di program studi sistem informasi dengan bobot 3 SKS. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain adalah diskusi, studi kasus, presentasi kelompok, dan kuis. Adapun luaran dari mata kuliah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai analisis dan desain dengan menggunakan kaidah rekayasa software dan hardware, serta algoritma dengan cara menggunakan tools dan dapat menunjukkan hasil dan kondisi yang maksimal untuk aplikasi bisnis. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mampu menjelaskan berbagai model pengembangan perangkat lunak. 2. Mampu menjelaskan metode-metode pengembangan perangkat lunak. 3. Mampu menganalisa pemecahan permasalahan dengan metode pengembangan perangkat lunak. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, maka ada topik-topik yang dibahas yaitu konsep dasar rekayasa perangkat lunak atau software engineering, fungsi dan peran dari software engineering, definisi SDLC dan jenis-jenis SDLC, perancangan proyek perangkat lunak, analisis kebutuhan dan proses analisis kebutuhan pengembangan perangkat lunak, konsep dan strategi perancangan berorientasi fungsi, konsep dan isu dalam desain user interface, teknik-teknik pengujian perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak. Demikian gambaran singkat yang akan dilakukan di dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai metode yang saya gunakan, yaitu teknik DIA. Delivery. Bagaimana saya menyampaikan mata kuliah atau materi di dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan perangkat lunak. Ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu menggunakan textbook dan juga case study. Textbook yang saya gunakan dari pengarang Rosa dan Salahuddin. Referensi yang kedua adalah Jenner Sinarmata. Metode kedua yaitu studi kasus atau case study. Di sini saya memberikan contoh-contoh studi kasus dan juga melemparkan tanggapan kepada mahasiswa tentang isu-isu studi kasus tersebut. Selain itu, juga melakukan review terhadap chapter yang sedang berjalan di pertemuan perkuliahan. Yang kedua, interaction. Dalam hal ini adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Setiap pertemuan, saya selalu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif bertanya sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah. Selain diskusi di dalam kelas, saya juga memanfaatkan media WhatsApp untuk mendukung diskusi di luar kelas. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom untuk memberikan feedback terhadap tugas-tugas yang saya berikan. Yang ketiga, assessment. Assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Setiap pertemuan perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan saya berikan di awal pertemuan yang nantinya akan disepakati oleh mahasiswa dan menjadi acuan dalam belajar satu semester ke depan. Di dalam kontrak perkuliahan, saya menyampaikan bobot penilaian sebagai berikut. Berikut adalah cuplikan pada saat saya memberikan materi perkuliahan dasar-dasar pengembangan perangkat lunak di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore ya untuk teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan
saya Lucy Dwi Oktaviana di mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak. Yang mana dalam mata kuliah hari ini kita akan membahas mengenai definisi dari SDLC, topik utamanya, yang mana di dalamnya ada fungsi, metode, dan tahapannya di dalam SDLC, kemudian jenis-jenis dari SDLC itu sendiri. Nah, di sini ada sedikit motivasi ya dari Boris Bezer ya, yang mana jika Anda tidak dapat mengujinya, maka jangan membangunnya. Jika Anda tidak mengujinya, maka cabutlah ya. Artinya ketika nanti kalian itu membuat sebuah software ataupun rekayasa perangkat lunak ya, ketika kalian sudah terjun untuk membuat, artinya harus berani mengujinya ya, sebelum nanti diimplementasikan ya. Jika kalian tidak berani untuk menguji produk kalian, ya lebih baik dihentikan ya, dicabut saja rekayasa perangkat lunak itu ya, software itu sendiri. Nah, untuk capaian yang diharapkan dari mata kuliah kita ya hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai definisi SDLC. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menyebutkan jenis-jenis dari SDLC. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu memberikan contoh dari jenis-jenis SDLC itu sendiri. Untuk permulaan ya, saya akan memberikan sedikit intermezzo. Pada saat teman-teman di sini mendengar kata SDLC, apa yang terlintas di benak teman-teman semua? Kira-kira apa itu SDLC? Ya, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Suatu metode, Bu. Metode, ya. Ada yang lain? Selain metode? Siklus pengembangan sistem, Bu. Siklus hidup pengembangan sistem. Oke, ada lagi yang lain? Proses ya. Proses apa, Mbak? Proses pembuatan sistem. Proses pembuatan sistem, ya. Ada lagi yang lain? Software development life cycle, ya apa ya, Bu? Iya, ya itu kepanjangannya ya. Boleh ya. Ya. Oke, jadi mungkin saya sedikit berikan gambaran yang mengenai SDLC itu sendiri itu apa, begitu ya. Sudah terlihat belum ya? Slide selanjutnya. Sepertinya agak loading nih. Oke, jadi SDLC ya, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, System Development Life Cycle, atau dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, SDLC ini sendiri ya digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang nanti tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah itu secara efektif. Jadi SDLC ini menjadi tahapan kerja yang bertujuan nanti ketika kalian akan membangun sebuah software ya, nanti bisa melewati tahapan-tahapan yang ada di dalam SDLC ya. Nah, tujuannya mengapa menerapkan SDLC agar meminimalisir adanya kesalahan ya. Kemudian nanti perangkat lunak yang dibuat ya menggunakan tahapan-tahapan dari SDLC ini sendiri diharapkan lebih baik ya daripada yang tidak menerapkan perencanaan ya ataupun tidak menggunakan metode-metode di setiap tahapannya begitu, tahapan pembuatan si softwarenya. Jadi akan sangat berbeda nanti ketika membangun software dengan terstruktur ya, ada tahapan-tahapan yang dilewati dengan yang tidak ada perencanaan sama sekali. Semisal kalian akan membuat software itu sudah didokumentasikan ya di awal apa saja yang perlu dilakukan tahapan-tahapannya, ini akan membantu kalian ketika bekerja ya. Setelah ini harus apa, kemudian apa yang perlu dikerjakan, apa saja job desk-nya ya untuk membangun sebuah software tersebut. Bayangkan ketika kalian membuat software ya, tidak ada perencanaannya, tidak tahu tahapannya itu seperti apa saja ya, tidak ada metodenya yang jelas yang kalian terapkan. Pasti kalian juga bekerjanya ini akan bingung ya, tahapannya itu harus apa, setelah ini harus ngapain gitu.
kurang terstruktur. Kemudian fungsi dari SDLC ya, ini sangat sulit sekali ketika kalian membuat sebuah perangkat lunak itu tanpa sebuah perencanaan yang maksimal. Bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, karena perkembangan teknologi itu kan sangat cepat. Oleh karena itu butuh nanti ada perencanaan 5 tahun ke depan itu seperti apa, software kalian bisa dikembangkan sampai sejauh mana. Gitu. Kemudian ABC ya, tetapi ketika kalian membuat perencanaan itu akan lebih baik daripada yang tidak menerapkan perencanaan sama sekali. Kemudian di sini ada beberapa fungsi dari SDLC yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan atau si klien. Komunikasi secara langsung ya, menjadi jembatan dengan si kliennya. Kliennya itu minta apa saja ya, kalian bisa memberikan feedback juga ya ketika nanti akan membangun si software tersebut itu bagaimana, maunya klien itu seperti apa, kalian bisa mendokumentasikan semuanya. Kemudian yang kedua adalah SDLC juga berfungsi membagi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek ya. Kalian bisa membagi tim-tim tersebut agar nantinya bisa berjalan dengan baik ya untuk proses pembuatan si software. Kemudian yang ketiga adalah fungsi lain dari SDLC ini dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Jadi yang selanjutnya adalah menyediakan alat bantu bagi manajer proyek IT dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem yang memenuhi tujuan strategis dan bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah SDLC ini ya, dilakukan dengan benar, dapat berfungsi sebagai kontrol dan dokumentasi manajemen tingkat tinggi dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Nah, ini menjadi acuan ketika kalian itu menerapkan SDLC, otomatis kalian pasti sudah tahu ya akan membuat proyek apa, kemudian kebutuhan spesifikasinya apa saja. Dan seperti itu fungsi dari SDLC. Kemudian SDLC juga bekerja sebagai metodologi berulang yang harus dipastikan melalui kualitas ya di setiap siklusnya ya, kualitas di setiap tahapannya itu ya harus betul-betul diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan dalam SDLC. Nah, kira-kira yang teman-teman tahu nih tahapan dalam SDLC itu ada berapa, kemudian apa saja? Ada yang tahu? 6. Ada 6 ya. Ada yang memiliki jawaban lain selain 6? 5, Bu. Saya 5. 5, oke. Ada yang lain? 7. 7, ya. Apa saja kira-kira itu tahapan dalam SDLC? Yang tadi jawab 5, 6, 7, ya. 8, 9, 10, dan seterusnya. Apa saja kira-kira tahapan umumnya di dalam SDLC? Planning, Bu, planning. Planning, ya oke. Planning termasuk ada. Kemudian Analisis. ada lagi? Desain, implementasi, Olahan. testing, Implementasi. Oh ya, testing. Oke ya. Hampir Maintenance. jawabannya itu betul. Ya, maintenance juga iya ya. Oke ya. Jadi dari kepanjangannya saja System Development Life Cycle ya, di mana siklusnya ini dilakukan secara bertahap dan ada tahapan-tahapannya dimulai dari awal kalian akan membentuk tim, kemudian produknya itu nanti apa, itu sudah didokumentasikan ya. Dari sini ada banyak sekali tahapan-tahapan yang ditemui ya. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4, 3, 7 ya, ataupun 10 pun ada. Ini umumnya yang sering digunakan ada 6 tahap dan 7 tahap. Yang mana 6 dan 7 tahap ini sebetulnya sama saja ya prosesnya. Dimulai dari yang pertama adalah planning ya, tadi sudah disebutkan planning. Kemudian yang kedua ada analisis, dan yang ketiga adalah desain. Kemudian ada implementasi, setelah itu ada testing ya, dan ada maintenance ya. Ini sama saja dengan yang 7 pun kurang lebihnya seperti itu. Dimulai dari perencanaannya seperti apa, kemudian analisis kebutuhan softwarenya itu seperti apa ya, kemudian desainnya nanti bagaimana, kemudian pada saat implementasi awalnya seperti apa, testingnya bagaimana, dan maintenance-nya seperti apa gitu. Kurang lebih sama. Kemudian di dalam SDLC sendiri ya menggambarkan alurnya itu terstruktur ya. Jadi fase siklus software ini secara berurutan dilaksanakan untuk membuat software ini berkualitas ya, dan dalam waktu yang cepat juga.
Sehingga fase atau tahapan ini akan menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh fase berikutnya dalam life circle. Oleh karena itu terus berlanjut ya. Berlanjut misalkan dari analisis ini dia sudah selesai ya pada saat pengerjaannya, kemudian dia akan memberikan informasi yang cukup ya untuk tahapan selanjutnya di tim yang selanjutnya gitu. Kemudian fase atau tahapan ini akan menghasilkan apa yang dibutuhkan ya. Jadi misalkan desain ini membutuhkan rincian ya, apa saja nih yang perlu dibuat ya, nanti desainnya itu yang akan dimasukkan itu apa saja, otomatis membutuhkan adanya planning dan analisis softwarenya itu kebutuhannya apa saja. Oleh karena itu si desain itu harus membuat sesuai dengan rinciannya yang sudah dilakukan oleh tim sebelumnya. Dan di sini ada tahapan yang pertama, planning ya. Planning ini adalah sebuah perencanaan ya, yang mana ada seorang project leaders-nya ya, yang nanti akan mengevaluasi persyaratan yang ada di dalam sebuah proyek itu bagaimana. Kemudian planning ini mencakup menghitung tenaga kerja ya, kemudian material yang dibutuhkan itu apa, membuat jadwal dengan tujuan targetnya, kemudian membentuk tim serta struktur kepemimpinan untuk proyek itu tersebut ya. Kemudian tahap ini juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik dari klien ya, kemudian kepentingan ataupun pihak-pihak terkait ya, seperti calon pengguna, developer ya, perwakilan tim sales ya, ataupun pendapat dari ahli. Nah, penting sekali untuk melewati fase perencanaan ini ya, karena dapat menjelaskan ruang lingkup dan tujuan pembuatan aplikasi ataupun software tersebut itu apa. Nah, hal ini dibutuhkan juga agar nanti tim dapat membuat software itu secara efektif tanpa bergeser dari tujuan aslinya. Jika sudah diplanningkan, kita akan membuat software, misalkan softwarenya adalah apa contohnya yang pernah kalian buat, pernah tidak membuat software sendiri? Ada yang pernah membuat software sendiri, mobile aplikasi misalkan, atau game ya, misalkan, pernah atau tidak? Belum, Bu. Hanya membuat saja. Belum, Bu. Belum, iya. Baru belajar teori ya? Oke. Ya, bikin game pakai konstruk, Bu. Bikin game pakai? Bikin gamenya pakai apa? Pakai konstruk dulu, Bu. Oh, pakai konstruk ya. Konstruk. Oke. Iya, yang Misalkan kalian tempel-tempel gitu, Bu. Oh iya, yang tinggal tempel ya. Oke. Misalkan kalian akan membuat sebuah software mobile banking misalkan ya. Software mobile banking ini betul-betul dari nol ya. Tapi tanpa perlu mendirikan bank ya. Jadi mungkin kalian dikontrak oleh sebuah bank ya untuk membuatkan mobile bankingnya. Nah, dari situ kan sudah tahu, sudah jelas ya, planningnya adalah membuat aplikasi mobile banking. Nah, aplikasi mobile banking ini nanti memuat apa saja itu didefinisikan ya. Kalian sebagai project leader itu sudah memetakan ya apa saja yang perlu dimasukkan ya ke dalam si mobile banking tersebut ya. Kemudian juga nanti timnya siapa saja ya, desain interface-nya itu nanti seperti apa, kalian sudah memplanningkan itu semua ya, dan juga menganalisis juga ya kebutuhan softwarenya itu apa, nanti yang akan bisa dikerjakan oleh si software itu apa saja ya. Misalkan mobile banking itu kan sangat luas ya, bisa transfer antar bank yang dibuat ya oleh kalian ya, kemudian bisa ke lain bank ya, kemudian bisa membayar e-commerce ya, kemudian bisa top up ya, baik OVO, Gojek dan seterusnya gitu ya. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa nanti ruang lingkup ataupun yang akan dibahas di dalam si software tersebut itu apa saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah define requirement ya. Fase ini ya dianggap sebagai bagian dari tahapan planning juga ya, yang mana tujuan dari fase ini adalah menentukan apa yang seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Nah, jadi tadi masuk ke dalam planning ya, bahwa software requirement-nya atau kebutuhan software-nya itu apa yang perlu dilakukan oleh mobile banking tadi ya. Misalkan mobile banking tadi itu bisa untuk mencari daftar bank yang pernah kita
lakukan transaksi ya di dalamnya ya, kemudian menyimpan di situ kan harus ada daftarnya ya. Misal kita pernah saya pernah transfer nih ke teman ya. Nah, masih tersimpan atau tidak di di mobile banking tersebut. Nah, kemudian ada contohnya, misalkan aplikasi kalian membuat aplikasi media sosial ya, dan ini dapat berjalan dibutuhkan kemampuan di mana pengguna itu dapat terhubung dengan orang lain ya, sehingga perlu adanya fitur pencarian ya di dalam aplikasi tersebut. Agar kita bisa terus berinteraksi dengan orang lain, otomatis kita harus menambahkan teman misalkan ya, atau menerima pertemanan mereka ya. Nah, orang lain yang mencari ID kita juga bisa, kita juga mencari ID-nya orang lain juga bisa. Nah, ini diperlukan ya untuk software requirement-nya atau kebutuhan si software-nya itu berarti ada satu fitur yaitu fitur pencarian. Nah, ketika kalian akan membuat software, kalian juga harus memperhatikan ya apa saja yang dibutuhkan. Kemudian fitur apa yang mendukung dari kebutuhan itu, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain dan prototyping ya. Fase dalam SDLC yang tahapannya membuat model cara kerja aplikasi software tersebut ya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah communication ya. Communication ini mendefinisikan metode atau cara aplikasi tersebut berkomunikasi dengan asetnya seperti server pusat misalnya atau aplikasi lainnya ya, terhubung dengan aplikasi lainnya. Kemudian programming ya. Jadi programming ini juga tidak hanya menentukan bahasa pemrograman tapi juga termasuk metode pemecahan masalah dan tugas-tugas yang ada di dalam aplikasi. Jadi bisa menyelesaikan ketika dia transaksinya bisa dengan bank lain ya, atau dia bisa top up dengan merchant lain ya. Berarti bagaimana si programmer ini mendesain ya, kemudian mengimplementasikan ya desain itu seperti apa ya. Tidak hanya kode programnya saja tapi juga tampilannya juga ya. Jadi nanti bisa saling terkoneksi, tersinkronisasi satu sama lain. Kemudian ada arsitektur ya, menentukan bahasa pemrograman ya, praktik dalam industri, desain keseluruhan dan juga penggunaan template tertentu. Kemudian dari user interface ya, nanti mendefinisikan bagaimana cara pelanggan itu berinteraksi dengan software dan bagaimana software tersebut dapat merespon input yang ada. Kemudian platform ya, mendefinisikan platform di mana software itu akan dijalankan, misalnya versi Android atau iOS ya, atau Linux ataupun game konsol. Jadi ketika kalian akan membuat software design ya, software dan ini desain itu sudah harus dipikirkan ya. Kalian itu tampilannya mau seperti apa, kemudian nantinya berjalannya di platform apa ya. Ketika kalian akan membuat mobile banking tersebut, dia berjalannya di iOS dan Android, otomatis kalian juga harus menentukan ya dari awal memang sudah kompatibel dengan Android dan iOS gitu. Kemudian yang terakhir ada security. Ini langkah-langkah untuk mengamankan aplikasi. Jadi data-data yang masuk ke dalam aplikasi yang digunakan nanti bisa terjaga aman kerahasiaannya, begitu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau ada yang pernah mengalami pembuatan program ya, merasa kesulitan atau mungkin merasa ini bukan job desk saya ya untuk membuat user interface misalkan karena saya keahliannya di programming gitu. Pernah ada yang mengalami atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan jika ada yang ditanyakan. Belum, Bu. Belum, oke. Oke, mungkin saya lanjut di software development ya, di mana tahapan ini program itu mulai dibangun atau ditulis ya. Biasanya jika proyek ini kecil, maka program itu dapat ditulis oleh satu developer ya. Tapi jika proyeknya itu besar ya, otomatis harus dipecah ya menjadi beberapa bagian. Kemudian proses coding ini tidak hanya dilakukan sebatas menyusun kode program agar aplikasi itu dapat berjalan ya, tapi juga mencakup banyak tugas lain, misalnya menemukan dan memperbaiki error ya, atau kits yang ditemukan, serta menulis dokumentasi seperti panduan penggunaan ataupun bantuan frequently asked question ya untuk masalah teknis. Kemudian tahapan ini termasuk salah satu fase software development life cycle yang memakan waktu lebih panjang ya, karena prosesnya mulai dari tadi yang sudah dilakukan ya, dari planning ya, kemudian software requirement, setelah itu ada desain ya. Nah, di dalam software development inilah ya, apa yang sudah direncanakan di awal itu mulai dibangun ya. Nah,
Otomatis selain membangun kode program juga kita harus mentransfer ya ilmunya dari penggunaan software itu seperti apa, langkah-langkahnya itu bagaimana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah testing. Nah, tahapan ini adalah pengujian. Pengujiannya itu dari sisi softwarenya dan penggunanya nanti bagaimana ya, apakah memang bisa berjalan dengan baik ya. Minim error yang jelas ya ketika nanti di testing. Kalaupun memang terjadi ada error ya bisa diperbaiki dengan segera ya, agar nantinya pada saat implementasi itu tidak fatal errornya. Kemudian selanjutnya adalah deployment, yaitu tahapan penerapan ya atau implementasi. Ini adalah fase aplikasi itu sudah tersedia pada pelanggan ya dan sudah siap untuk digunakan. Meski begitu tahapan ini bisa jadi lebih rumit ya karena nanti harus mentransfer ya knowledge-nya kalian ya dengan pengguna ya, itu seperti apa. Otomatis kalian kan sudah membangun software ini juga harus memberitahu ya ini penggunaan softwarenya itu dimulai dari sini, ketika akan menggunakan fitur ini harus apa yang dilakukan, itu harus diberikan training khusus ya untuk penggunaan softwarenya. Kemudian yang ketujuh adalah operation and maintenance ya. Nah, ketika kalian sudah selesai ya membangun software itu otomatis ada evaluasi atau ada maintenance-nya ya. Nah, di sini ada contoh dari metodologi SDLC. Jadi ada banyak sekali. Mungkin yang sering dijumpai adalah waterfall, sehingga banyak yang salah paham bahwa SDLC adalah waterfall, hanya waterfall. Padahal sebetulnya ada banyak sekali ya contoh dari ataupun jenis-jenis dari si SDLC ini sendiri. Yang paling tua memang waterfall, kemudian ada agile ya, ada scrum, ada extreme programming, ada RAD, ada spiral, ada prototyping dan seterusnya, ada banyak sekali ya. Yang akan dibahas hari ini di dalam model pengembangan SDLC ini adalah yang pertama ada waterfall, ada V-shape, ada incremental, ada agile, ada interaktif, ada big bang dan spiral. Dari ketujuh ini yang paling familiar yang mana? Ya teman-teman semua. Mana yang lebih familiar? Waterfall. Waterfall ya. Iya. Jawabannya ketika ditanya mau membuat project nih, skripsi, tugas akhir ya. Pakai metodenya apa? Metodenya waterfall deh gitu. Loh, kenapa waterfall? Karena saya taunya itu gitu ya. Ini harus dirubah mindsetnya ya ketika nanti membuat project akhir ya, ataupun kalian ada project di luar untuk membuat software begitu ya, itu harus dilihat kira-kira cocoknya itu menggunakan apa ya, apakah memang betul-betul perlu menggunakan waterfall atau memang membutuhkan metode lain untuk penerapannya ya yang lebih efektif, lebih efisien, yang lebih menghemat tenaga dan biaya gitu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah metode waterfall. Nah, waterfall ini sendiri ya memang tahapannya seperti SDLC yang sudah kita bahas tadi di awal ya. Ada requirement analysis, ada system design, kemudian ada implementation, testing, deployment, dan maintenance. Sehingga banyak yang salah paham bahwa SDLC itu ya waterfall ya. Padahal di dalam SDLC itu udah banyak sekali ya, dan tahapannya itu memang hampir-hampir sama ya. Walaupun ada beberapa pengembangan di dalam setiap tahapan yang ada di dalam SDLC. Nah, di setiap tahapan waterfall ini ya bergantung pada informasi dari tahap sebelumnya dengan rencana proyek itu sendiri itu bagaimana. Secara umum ya mudah dipahami dan dikelola si metode waterfall ini. Nah, kekurangannya adalah metode ini itu umumnya efisiensi waktunya itu kurang ya. Jika terjadi perlambatan dan penundaan di fase awal, maka dapat membuang seluruh garis waktu dalam proyek, sehingga semua yang sudah di planning di awal ketika satu saja dia tidak sesuai deadline ya, otomatis yang lainnya pun akan mundur ya. Ini bisa diperhatikan karena nanti biaya dan waktu pun akan membengkak begitu. Kemudian metode SDLC jenis waterfall ini ya kurang fleksibel meskipun memiliki kelebihan untuk menekan segala resiko pengulangannya ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik ketika nanti akan menggunakan waterfall.
Kemudian yang selanjutnya ada VSEP model ya, karena dia membentuk seperti huruf V sehingga dia dinamai VSEP model ya. Demikian deskripsi singkat proses pembelajaran yang saya lakukan dan metode-metode yang saya lakukan di dalam kelas. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.